Terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar setelah bermimpi adalah pengalaman yang sangat dan itu manusiawi ya. Nah, wajar saja jika setelah bermimpi, pikiran Anda itu langsung dipenuhi rasa penasaran. Apa sebenarnya pesan di balik mimpi ini? Apakah ini sebuah peringatan? Ingat di sini Anda tidak sendirian. Karena kebanyakan orang kebiasaan mencari jawaban di tengah malam seringkali menjadi pelarian untuk mencari makna atas apa yang baru saja dipikirkan atau dialami. Tapi coba kita pikirkan sejenak, apakah benar setiap mimpi itu harus segera kita cari tahu arti dan maknanya? Apakah benar juga mimpi bisa menjadi semacam kepastian tentang apa yang akan terjadi, mungkin bisa esok hari, minggu depan, atau bahkan menjadi kenyataan di tahun depan? Ya, banyak sebagian orang yang begitu meyakini tafsir mimpi sampai-sampai keputusan besar dalam hidupnya ia disadarkan pada bayangan yang muncul saat tidur malamnya. Ada pula yang sebaliknya, ya, terlalu meremehkan mimpi, menganggapnya tidak ada gunanya sama sekali sehingga melewatkan begitu saja pesan yang sesungguhnya bisa menjadi bahan perenungan yang baik. Nah, di antara dua sikap inilah sebenarnya ada jalan tengah yang lebih bijak. Cara memandang mimpi yang tidak berlebihan tapi juga tidak bisa asal mengabaikan begitu saja. Cara ini penting untuk kita pahami ya, supaya kita tidak mudah gelisah karena mimpi, tapi juga tidak kehilangan hikmah yang mungkin terselip di baliknya. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menyikapi mimpi dengan bijak tanpa langsung menganggapnya sebagai kepastian, tapi juga tanpa mengabaikan begitu saja. Dan tidak lupa juga kita akan bicara tentang bagaimana menahan diri dari rasa panik, bagaimana pandangan yang lebih tenang dalam menyikapi mimpi, dan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap kali mengalami mimpi yang membuat hati kita selalu bertanya-tanya. Jadi, kalau Anda termasuk orang yang sering penasaran dengan mimpi sendiri, atau justru sering merasa cemas setiap kali bermimpi hal yang aneh, maka tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan skip. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Sebelum kita bicara tentang cara menyikapinya, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu kenapa setiap manusia itu mudah tergoda untuk menganggap mimpi sebagai sebuah kepastian. Ini sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak dulu itu manusia memang punya kecenderungan untuk mencari tahu makna dari segala sesuatu. Bisa dibilang punya rasa penasaran ya. Termasuk dari hal-hal semacam ini yang sebenarnya masih samar dan tidak jelas. Jadi ketika kita bermimpi sesuatu yang terasa begitu nyata, otak kita itu secara alami ingin menghubungkannya dengan kejadian di dunia nyata. Apalagi kalau secara kebetulan setelah mimpi itu ada peristiwa yang sedikit mirip dengan apa yang kita mimpikan. Kita jadi semakin yakin bahwa mimpi itu memang benar-benar sebuah pertanda. Padahal nih ya, kalau kita renungkan lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi, hal semacam ini bisa jadi hanyalah kebetulan semata. Coba kita bayangkan sejenak, dalam satu malam saja kita bisa bermimpi banyak hal. Dan dalam satu hari saat kita mulai beraktivitas ada begitu banyak kemungkinan kejadian yang bisa terjadi. Maka wajar saja kalau sesekali ada yang tampak mirip atau berkaitan. Tapi karena kita cenderung hanya mengingat mimpi yang kebetulan cocok dan melupakan begitu banyak mimpi lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenyataan, pada akhirnya muncullah kesan bahwa mimpi memang sering menjadi pertanda. Padahal sebenarnya itu hanyalah karena kita lebih mudah mengingat yang cocok dan mudah melupakan yang tidak akan terjadi. Selain itu juga ada faktor emosional yang membuat kita mudah percaya pada tafsir mimpi. Nah, seandainya ketika hati kita sedang dilanda perasaan gelisah, sedang menunggu kabar penting, atau sedang menghadapi masalah besar dalam hidup, kita jadi lebih mudah mencari tanda, termasuk dari mimpi. Rasanya kalau ada mimpi yang seolah memberi jawaban, hati jadi sedikit lebih tenang. Meskipun sebenarnya jawaban itu belum tentu benar adanya, ya. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami keinginan mencari kepastian dari mimpi itu sebenarnya manusiawi, tapi bukan berarti harus selalu kita turuti dan kita percaya begitu saja.
Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana semestinya kita harus menyikapi ketika mengalami mimpi, terutama mimpi yang terasa begitu membekas. Nah, yang harus dilakukan hal yang pertama yang perlu kita latih itu adalah tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Jadi kalau bisa, jangan sampai begitu kita bangun dari mimpi yang terasa berat atau aneh, biasanya pikiran kita langsung berlari cepat, mencoba menghubungkan setiap detail dengan kejadian nyata di sekitar kita. Padahal sebelum buru-buru menyimpulkan apapun, ada baiknya kita beri jeda sejenak. Biarkan diri kita benar-benar terjaga dulu, seperti menenangkan pikiran dulu, baru kemudian merenungkan mimpi itu dengan kepala yang dingin. Ingat ya, ketergesaan dalam menafsirkan mimpi itu seringkali justru membuat kita mengambil kesimpulan yang keliru. Misalnya gini, Anda bermimpi buruk tentang keluargamu, lalu Anda langsung merasa cemas berlebihan, bahkan sampai menghubungi keluargamu berulang kali hanya untuk memastikan semua baik-baik saja. Padahal belum tentu juga ya, mimpi itu berkaitan dengan apapun. Ini bisa jadi itu hanya bayangan dari rasa sayang dan kekhawatiran yang wajar dimiliki setiap orang terhadap keluargamu. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah mimpi itu sifatnya personal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi dari kita masing-masing. Artinya, mimpi yang sama persis kalau dialami oleh dua orang yang berbeda bisa jadi punya latar belakang yang sama sekali berbeda pula. Karena itu, tafsir mimpi yang mungkin kita baca dari buku, dari internet, atau dari orang lain tidak bisa serta-merta kita anggap pasti berlaku untuk diri kita. Karena setiap orang punya kondisi hati, pikiran, dan kehidupan yang berbeda-beda, sehingga sangat sulit untuk menyamaratakan makna sebuah mimpi. Hal yang ketiga, cobalah untuk melihat mimpi itu sebagai cerminan dari apa yang sedang bergejolak di dalam diri kita. Nah, ini bukan sebagai ramalan tentang masa depan ya. Seandainya kalau kita mungkin sedang banyak pikiran soal pekerjaan, wajar saja kalau mimpi kita dipenuhi suasana yang mencerminkan kekhawatiran itu. Apalagi kalau kita sedang merindukan seseorang. Wajar saja kalau sosok itu muncul dalam mimpi. Alih-alih bertanya, apa arti mimpi ini untuk masa depan saya? Tapi akan lebih bermanfaat jika kita bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan belakangan ini, sehingga muncul dalam mimpi seperti ini. Nah, cara pandang semacam inilah yang akan membuat kita jauh lebih tenang dalam menyikapi mimpi. Karena kita tidak lagi sibuk membayangkan masa depan yang belum pasti, melainkan justru diajak untuk lebih mengenali diri sendiri, mengenali apa yang sesungguhnya sedang kita rasakan dan kita pikirkan. Mungkin setelah memahami cara pandang yang lebih tenang ini, sekarang mari kita bicara tentang bagaimana pandangan yang lebih luas menyikapi hal ini, termasuk dari sisi nilai-nilai yang kita yakini, ya. Nah, dalam pandangan Islam disebutkan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan untuk memastikan dari mana asal-usul sebuah mimpi. Karena itu, sikap yang dianjurkan adalah kehati-hatian, tidak terburu-buru meyakini sebuah mimpi yang sebagian sesuatu yang pasti, apalagi sampai menjadikannya dasar untuk mengambil keputusan besar dalam hidup. Sebagian ulama berpendapat bahwa mimpi bisa saja menjadi bahan renungan, bisa menjadi pengingat untuk introspeksi diri, tetapi ia tidak boleh menggantikan proses berpikir, bermusyawarah, dan berikhtiar yang sesungguhnya. Inilah sebenarnya sejalan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa mimpi itu lebih tepat dipandang sebagai cerminan dari kondisi diri kita, bukan sebagai kepastian tentang masa depan. Ajaran ini mengingatkan kita semua untuk tidak menyadarkan hidup pada hal-hal yang sifatnya masih berupa dugaan, melainkan pada ikhtiar yang nyata, pada doa yang terus dipanjatkan, dan pada usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan setiap hari. Karena itulah ketika kita mengalami mimpi yang membuat penasaran atau gelisah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan supaya hati kita tetap tenang tanpa harus terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan.
Langkah pertama, coba tenangkan dirimu dulu. Jangan biarkan pikiranmu langsung berlari liar membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Lakukan tarik nafas, biarkan diri benar-benar terjaga dan sadari bahwa mimpi hanyalah bagian dari proses alami yang dialami setiap orang setiap malam. Langkah selanjutnya yang kedua, perbanyak doa dan istighfar. Ini bukan karena mimpi tersebut pasti berasal dari sesuatu yang buruk, melainkan karena berdoa dan memohon ampun adalah sikap yang baik dilakukan dalam kondisi apapun, termasuk juga ketika hati kita sedang gelisah karena sebuah mimpi. Maka dengan berdoa, insya Allah hati kita menjadi lebih tenang dan kita kembali menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya mengetahui segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, selanjutnya langkah yang keempat, jangan mudah percaya pada tafsir mimpi yang menjanjikan kepastian, apalagi yang dikait-kaitkan dengan ramalan tentang jodoh, rezeki, atau nasib seseorang. Banyak sekali tafsir semacam ini beredar dan seringkali dibuat hanya untuk menarik perhatian tanpa dasar yang jelas. Jadi kalau kita terlalu mudah percaya, yang ada justru kita menjadi cemas berlebihan atau bahkan mengambil keputusan penting hanya berdasarkan hal yang sebenarnya tidak bisa dipastikan kebenarannya. Selanjutnya langkah kelima, tetap jaga ibadah dan berpikirlah positif. Ini bukan karena takut pada mimpi ya, tapi karena itu memang seharusnya menjadi bagian dari keseharian kita. Artinya, ketika hati kita dekat dengan ketenangan spiritual, biasanya kita juga akan lebih mudah menyikapi berbagai hal dengan kepala dingin, termasuk dalam menyikapi setiap mimpi yang datang silih berganti. Dan langkah yang terakhir, pentingnya Anda untuk mengambil hikmah tanpa berlebihan. Kalau memang ada mimpi yang terasa membawa pesan tertentu, boleh saja kita jadikan bahan renungan. Boleh saja kita jadikan pengingat untuk berbuat lebih baik. Tapi jangan sampai kita terjebak dalam sikap yang menganggapnya sebagai kepastian mutlak yang akhirnya justru membuat kita cemas atau bahkan mengambil langkah-langkah yang keliru dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan lagi sikap menyikapi mimpi dengan bijak, inilah yang sebenarnya juga mengajarkan kita sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana cara kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup secara umum, dan kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok hari, entah lewat mimpi atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin, berdoa dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap semacam inilah justru akan membuat hati kita lebih lapang, tidak mudah terguncang oleh hal-hal yang di luar kendali kita, termasuk oleh bayangan yang muncul saat tidur kita. Sahabat bongkar mimpi yang selalu setia, sekarang mari kita coba rangkum apa yang sudah kita bahas bersama tadi di atas ya. Bahwa mimpi memang bisa terasa begitu nyata, bisa membuat kita penasaran, bahkan bisa membuat hati kita gelisah. Tapi kita tadi sudah belajar bahwa keinginan untuk segera mencari kepastian dari mimpi itu adalah hal yang wajar, meskipun juga tidak selalu tepat untuk kita turuti begitu saja. Dan di atas tadi kita juga sudah membahas bagaimana mimpi lebih baik dipandang sebagai cerminan dari kondisi hati dan pikiran kita, bukan sebagai ramalan tentang masa depan yang pasti terjadi. Kita semua tadi juga sudah melihat bagaimana ajaran yang kita yakini mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi mimpi, agar kita tidak menjadikan dasar untuk mengambil keputusan besar, dan agar kita tetap bersandar pada ikhtiar, doa, serta usaha nyata dalam menjalani hidup. Dan ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap kali saat mengalami mimpi yang membuat hati kita bertanya-tanya. Bisa mulai dari menenangkan diri, memperbanyak doa dan istighfar, dan lain-lain. Ini semua bisa kita jadikan bahan introspeksi dan tidak mudah percaya pada tafsir yang menjanjikan kepastian. Salah satunya kita bisa menjaga ibadah dan berpikir positif saja hingga mengambil hikmah tanpa berlebihan. Pada akhirnya hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang muncul dalam mimpi semalam ya. Hidup kita ditentukan oleh bagaimana kita berikhtiar setiap hari,
bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa dan ibadah, dan bagaimana kita terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Ingat, mimpi boleh datang membawa berbagai perasaan, boleh membuat kita berpikir lebih dalam tentang diri sendiri, tapi ia hanyalah salah satu dari sekian banyak hal yang bisa mengingatkan kita untuk kembali ke jalan yang benar, bukan penentu mutlak atas apa yang akan terjadi. Maka saya sarankan, jika lain kali Anda terbangun karena sebuah mimpi yang terasa begitu nyata, cobalah untuk tidak buru-buru panik, tidak buru-buru mencari tafsir ke sana kemari. Yang harus Anda lakukan, coba tarik nafas, tenangkan hati, dan jadikan pengalaman mimpi itu sebagai ruang untuk merenung sejenak tentang diri sendiri, tentang hidup yang sedang dijalani, dan tentang bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketenangan hati bukan datang dari kepastian tafsir mimpi, melainkan dari keyakinan bahwa segala sesuatu, termasuk yang belum kita ketahui, sepenuhnya berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu kita semua menyikapi mimpi dengan lebih tenang dan bijak, tanpa berlebihan dalam memaknainya, tapi juga tanpa mengabaikan hikmah yang mungkin tersalib di dalamnya.